Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Video saya kali ini berjudul Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk melakukan persepuluhan. Bapak Ibu, mengapa saya memberikan judul ini? Karena begitu banyak pengajar, penerima, penikmat persepuluhan bersama keluarganya selalu memakai satu ayat, yaitu dari Matius pasal 23 ayat 23. Namun, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, membahasnya, kita tonton lebih dulu sebuah video dari Pastor Lukas Kusuma. Untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar persepuluhan yang lagi marak, saya menjawab, jika orang Yahudi sekarang tidak lagi memberi persepuluhan, apakah sebagai orang Kristen kita juga ikut tidak memberi perpuluhan? Pertanyaannya, jika orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan, apakah kita sebagai orang Kristen juga ikut menolak Yesus sebagai Tuhan? Jelas patokan iman kita bukan kepada orang Yahudi, tetapi kepada apa yang Yesus ajarkan. Dalam Matius 23 ayat 23, Tuhan Yesus tidak menentang perpuluhan. Tuhan Yesus tidak meniadakan perpuluhan. Tetapi justru Yesus berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Perpuluhan harus dilakukan, kata Yesus. Yang lain yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jangan diabaikan. Jika Yesus saja di Perjanjian Baru menegaskan tentang perpuluhan, jika Yesus tidak menentang dan tidak meniadakan perpuluhan, mengapa sekarang ada pengajaran yang menentang dan berusaha meniadakan perpuluhan? Di Perjanjian Baru tertulis dengan jelas, orang Kristen tidak perlu lagi sunat secara jasmani, namun sunat secara hati. Itulah pertobatan. Namun tidak ada satu ayat pun di Perjanjian Baru yang menuliskan bahwa persepuluhan itu sudah tidak berlaku atau ditiadakan. Kita memberi perpuluhan bukan karena takut terkutuk, tetapi di Perjanjian Baru kita memberi perpuluhan karena kita cinta kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan, dan mentaati apa yang Yesus katakan. Dasar untuk kita memberi perpuluhan adalah kemurahan hati dalam memberi. Sebab perpuluhan merupakan tes awal, apakah kita murah hati dalam memberi. Bagaimana kita bisa memberi lebih daripada 10%, bahkan 100% kepada Tuhan, jika tes awalnya 10% saja, kita masih keberatan. Bagaimana kita bisa memberi dengan murah hati, jika kita tidak belajar mentaati perpuluhan? Berikanlah perpuluhan ke gereja lokal Anda. Cintai dan dukunglah gereja lokal Anda. Saya menyampaikan jawaban ini dengan hati yang tulus. Jika Anda bukan jemaat gereja saya, jangan beri perpuluhan Anda ke gereja saya, tapi beri perpuluhan ke gereja lokal di mana Anda berjemaat. Salam murah hati. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, demikianlah yang disampaikan oleh Pastor Lukas Kusuma. Beliau berkeyakinan lewat satu ayat firman Tuhan pada Matius 23 ayatnya yang ke-23, beliau menyimpulkan Yesus yang adalah Tuhan saja di Perjanjian Baru ternyata juga mengajarkan agar supaya persepuluhan dilakukan. Bapak Ibu, saya menolak, saya memprotes, sebab apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 23 ayat 23 bukanlah demikian. Bapak Ibu, berbahayanya seseorang yang khotbah hanya satu ayat, ya, berbahayanya
Jika dia tidak jujur atau punya kepentingan pribadi, satu ayat ini mudah dibelokkan, mudah dipelintir tafsir ayatnya. Namun, jika dia adalah orang yang jujur, saya yakin pasti dia akan membaca ayat-ayat di atasnya, termasuk judul bacaannya. Oleh karena itu, lewat protes saya, lewat video saya ini, saya mau mengajak Anda lebih dulu melihat ayat di atasnya, yaitu Matius 23. Saya mau bacakan ayat 1 sampai dengan yang ke-8 lebih dulu. Dan judulnya saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu, yaitu Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Berarti Tuhan Yesus itu sedang mengkritik, sedang mengecam, sedang marah, tertuju kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Demikian firman Tuhan. Matius 23 ayat 1 sampai dengan 8 lebih dulu. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Bapak Ibu, lewat judulnya tadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus sedang mengecam, sedang mengkritik, sedang marah, tertuju kepada siapa? Kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang kalau kita baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 8, Tuhan Yesus bilang apa? Ahli Taurat dan orang Farisi cuma pandai ngomong, pandai mengajar, tapi mereka tidak melakukan apa yang diajarkan. Nah, lebih daripada itu, Tuhan Yesus juga berkata bahwa orang Farisi ahli Taurat suka mencitrakan dirinya, duduk di tempat yang paling depan, pakai jubah panjang dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Itu adalah upaya mereka mencitrakan dirinya bahwa mereka adalah orang-orang yang benar, orang-orang kudus, orang-orang suci, dan lain sebagainya. Inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, kemudian ya, kalau kemudian kita lihat mulai ayat 13, Tuhan Yesus benar-benar marah. Oleh karena itu, ayat 13 ya sampai dengan 23 itu selalu didahului oleh dia. Nah, Bapak Ibu, saya bacakan 13 sampai 15, kemudian nanti loncat ke 23 ya. 13 sampai 15. Perhatikan. Kata pertama yang dipakai oleh Tuhan Yesus selalu bilang, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu ngajar tapi tidak melakukan. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sama dengan ayat 13 tadi. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ayat 15 perhatikan.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kita loncat kepada ayat yang ke-23. Lihat Bapak Ibu, ayat 23, Matius 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Berarti Tuhan Yesus memang tidak suka, memang sedang mengecam, memang sedang marah kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Sebab persepuluhan dari selase adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Pastor Lukas Kusuma menekankan dari kalimat yang paling akhir yang berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan, diartikan oleh Pastor Lukas Kusuma bahwa Tuhan Yesus sedang mengajarkan, ya, bahwa persepuluhan, keadilan, kesetiaan, belas kasihan, semuanya harus dilakukan. Bapak Ibu, konteksnya bukan itu, ya. Oleh karena itu saya memprotes, saya menolak dan mengatakan pengajaran atau pendapat Pastor Lukas Kusuma dalam hal ini adalah salah. Sebab apa? Dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 tadi kita sudah membaca, ya, ya, bahwa ternyata ahli Taurat dan orang Farisi suka mencitrakan dirinya supaya branding dirinya itu dikenal oleh masyarakat bahwa mereka adalah orang terhormat, suka duduk di tempat ibadah paling depan. Mereka ini adalah orang yang suci, suka pakai jubah yang panjang, suka dipanggil rabi dan lain sebagainya. Itulah ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, dari cara mereka mencitrakan diri, kita tahu Bapak Ibu, ya, mengapa saya menolak, ya, bahwa Tuhan Yesus sedang mengajarkan persepuluhan. Bukan itu. Karena apa? Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Judul bacaannya, ya, Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14, judul bacaannya perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Firman-Nya berbunyi demikian, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa. Perhatikan saudara, apa yang dia bisa lakukan selalu diunggulkan, selalu ditonjolkan untuk pencitraan dirinya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Bapak Ibu, lewat perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini jelas, ini terkait sekali dengan gaya hidup ahli Taurat orang Farisi yang suka mencitrakan dirinya sebagai orang terhormat, sebagai orang suci, sebagai orang taat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus juga berkata, ahli Taurat dan orang Farisi ini itu membanggakan dirinya bahwa aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ditonjolkan. Nah, oleh karena itulah memang kenyataannya mereka membayar persepuluhan, ahli Taurat dan orang Farisi. Kita ingat, ahli Taurat dan orang Farisi yang membayar persepuluhan siapa saudara? Adalah orang yang nantinya menangkap Tuhan Yesus dan berteriak, salibkan dia, sebab mereka menolak Yesus sebagai juru selamat. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Oleh karena itu, sampai hari ini orang Yahudi itu dan cucu cicitnya itu masih melakukan persembahan persepuluhan. Mereka masih melakukan hukum Taurat. Nah, sehingga lewat ayat Matius 23 ayat 23, Tuhan Yesus itu ingin mengatakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, memang persepuluhan kamu bayar. Kalau kamu sudah bisa bayar persepuluhan, ngapain yang 3 terutama paling penting dalam hukum Taurat, yaitu kesetiaan, keadilan, dan belas kasihan, tidak kamu lakukan. Yang satu harus kamu lakukan, dan yang lain, yang 3 lebih utama, mestinya kamu lakukan sekali. Sebab ini yang terpenting di dalam hukum Taurat. Artinya, Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada saudara dan saya, bagiku Yesus, persepuluhan tidak penting. Sebab persepuluhan adalah termasuk kepada hukum Taurat. Bapak Ibu, tadi saya katakan, yang melakukan hukum Taurat, persembahan persepuluhan adalah apa di dalam bacaan tadi? Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Kita tahu orang Farisi, ahli Taurat dan tokoh agama adalah yang menangkap Tuhan Yesus untuk diadili, kemudian mereka teriak meminta kepada Pilatus dengan kata-kata yang keras, salibkan dia. Ayatnya di mana? Kita lihat Kisah Rasul pasal 13 ayat 27 dan 28. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Oleh karena itu, hati-hati, saya mengingatkan kepada Pastor Lukas Kusuma, jika Anda tetap mengajarkan persepuluhan yang masuk dalam bagian hukum Taurat, apakah ini juga berarti Anda mengakui nenek moyang Pastor Lukas Kusuma dan teman-teman yang menerima dan menikmati persepuluhan bersama keluarga adalah ahli Taurat, orang Farisi, tokoh agama yang dulunya menangkap Tuhan Yesus, kemudian berteriak kepada Pilatus, salibkan dia. Sebab sampai hari ini Yahudi itu tadi tetap tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Sehingga mereka yang berteriak salibkan dia tetap melakukan hukum Taurat termasuk persepuluhan sampai dengan hari ini. Bapak Ibu, ada sebuah video yang bagus yang kita boleh dengar sebentar dari Pastor Petrus Hadi Santoso yang mencerahkan buat kita. Setelah kita menerima Tuhan, kita tidak boleh hidup di bawah hukum Taurat. Tuhan Yesus memberkati, kita tonton videonya. Amin.
Pada waktu saya sekolah Alkitab dijelaskan ada 3 macam hukum Taurat. 1, 10 hukum Taurat. Kedua, hukum makanan. Ketiga, hukum pentahiran. Dibagi 3 besar. Saudara, Alkitab berkata nggak ada satupun yang bisa melakukan. Tuhan berkata Tuhan tidak menggagalkan. Tapi Tuhan menggenapi. Manusia nggak bisa selamat kalau tidak melakukan hukum Taurat. Maka Tuhan Yesus melakukan, dia menebus ketidakmampuan kita. Jadi setelah kita percaya Tuhan, kita tidak boleh hidup dalam hukum Taurat. Yang percaya katakan?